Oke, saya mulai dulu sebentar. Oke, selamat datang teman-teman di acara ILC, iCommunity Level Up Club. Nah, iCommunity kita adalah sebuah komunitas ya, pebisnis dan profesional, tempat untuk share network, grow network ya, berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Ya, Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia dan certified trainer ya. Saya juga sebagai founder e-commerce dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku juga Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Nah, ini adalah satu-satunya di dunia yang menggabungkan antara permainan kartu secara offline dengan e-course digital marketing secara online. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Ya. Nah, buat yang belum tahu, apa sih iCommunity itu? Ya, iCommunity adalah sebuah platform ya, dengan visi menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Dan misi kita adalah kita ingin merangkul semua komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Tagline kita adalah share network, grow network. Seperti itu. Nah, kenapa sih iCommunity ini dibentuk? Nah, tujuan dari iCommunity ini adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, layaknya sebuah komunitas, kita memiliki sebuah kode etik di mana kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Nah, itu adalah sekilas tentang tujuan dan kode etik di dalam komunitas kita, yaitu iCommunity. Nah, hari ini kita ingin mendengarkan nih ya sesuatu yang sangat luar biasa, di mana mungkin orang kadang suka bingung gitu ya, aduh gimana sih bikin KPI, bikin goal, bikin objektif dari perusahaan atau dari pribadinya sendiri gitu. Nah, hari ini kita ingin belajar nih dari pakarnya ya, salah satu masternya di Indonesia ya, yang akan membahas tentang objektif dan key result ya. Beliau adalah Dr. Joni Pangestu ya, praktisi usaha dan juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Nah, kita sambut teman-teman dengan tepuk tangan yang meriah, Dr. Joni Pangestu. Yeay! Silakan, Dok. Iya, thank you, Bro Juanda. Luar biasa ya, sampai sekarang udah e-community-nya sudah menjadi satu institusi ya. Semoga ke depan makin sukses ya, dan menjadi platform yang benar-benar mengumpulkan seluruh profesional ya. Amin, amin. Ya, saya bilang pakar, bukan pakar-pakar juga ya, tapi ya mungkin karena lebih banyak belajar dan lebih banyak
lebih tahu dulu lah mungkin ya. Karena memang mungkin sedikit ya, karena memang saya waktu tahun 2010 itu, sebelum ini sering menjalani training tentang balance scorecard. Jadi terakhir 2010 saya lagi mencari tahu kira-kira isu apa yang tren. Nah, makanya dari tahun 2010 tuh saya 2019 itu saya mempelajari tentang OKR ya, lebih mendalam lah. Dan kebenaran langsung sama salah satu, itu kalau itu benar pakarnya itu yang OKR, namanya Ben Lamorte. Ben ini salah satu pakar OKR, dia punya kliennya itu luar dari Nike, Walmart, ya kan, gede-gede lah. Dan dia memang spesialis di bidang OKR dan dia menulis buku tentang OKR. Saya buka buku tentang OKR yang di forward sama Ben Lamorte, mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini akan terbit. Nanti kita bisa sharing-sharing di sini lah waktu launchingnya gitu. Oh, siap Ya, difasilitasi. iya. Jadi mudah-mudahan saya bisa memberikan satu wawasan tambahan lah ya untuk memperkuat namanya ya bisnis Bapak Ibu sekalian di sini. Saya sadar bahwa Bapak Ibu sini kan sudah pembisnis dan profesional tangguh ya, sudah jalan ya kan. Nah, coba kita lihat kira-kira apa yang bisa saya sharingkan di sini. Ini sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Objective and key result ya, bisnis tumbuh pesat dengan saya coba akan jelaskan bagaimana kita menumbuh kembangkan bisnis dengan OKR sini. Ini saya ya, lebih lengkapnya saya Dr. Joni Pangestu MM. Ini HP sama email saya, dosen dan juga sebenarnya praktisi usaha juga, tapi di luar juga menjadi coach dan trainer. Jadi sering memberikan juga coaching and training ya. S3 saya dari Strategic Management UI tahun 2010. Keahlian saya yang lain tentang strategi and business planning, business model innovation, Blue Ocean strategi, lalu kemudian balance scorecard practitioner, terakhir OKRS certified dari Ben Lamorte, juga certified coach dari ICF ya. Nah, itu sedikit lah perkenalan supaya kalau umpama kita ada kesempatan ketemu bisa lebih kenal jauh lagi gitu. Nah, apa sih OKR sih sebenarnya? OKR. Nah, sebelum saya masuk ke OKR, mungkin ini sedikit gambaran lah. Ini mungkin sudah di mana-mana kalau cerita OKR itu pasti orang cerita sejarahnya. Itu sebenarnya bukan barang baru ya. OKR itu sebenarnya sudah dibuat itu dari sekitar tahun 1970-an. Ya, 1970. Jadi dibuat oleh perusahaan dulu yang ya, Andy Grove. Dia menggunakan lah sebenarnya OKR sebagai salah satu tools manajemen tujuan ya, untuk mencapai tujuan. Berdasarkan buku dari Peter Drucker yang menulis tentang MBO, kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, MBO, Management by Objective. Jadi intinya adalah perusahaan kalau mau maju harus punya tujuan yang jelas, ya, intinya itu. Jadi perusahaan kalau mau maju, pimpinan dan manajer harus punya tujuan yang jelas. Nah, lalu kemudian ada namanya ini John Doerr ya. John Doerr yang bergabung tahun 74 kerja di Intel, lalu kemudian dia keluar dan sejak kan OKR perusahaan-perusahaan startup termasuk Google. Google tahun 2000 waktu masih baru berdiri, dia John Doerr itu venture capital. Jadi venture capital dia menanam saham lah di Google. Nah, waktu itu dia memperkenalkan Google OKR di Google, dan sejak itu Google menjalankan OKR sampai sekarang ya. Salah satu kisah suksesnya Google menggunakan OKR.
Kemudian tahun 2013 ada seorang venture capitalist juga upload di YouTube cerita tentang bagaimana Google menggunakan OKR dalam mencapai tujuan perusahaannya. Nah, di 2016 sampai 2012 terbitlah 3 buku yang sekarang banyak digunakan sebagai rujukan. Ada Radical Focus dari Krishna Wodke, ada Measure What Matters dari, kemudian Objective and Key Result dari Ben Lamorte dan Peter Eneven. Ya, nah sejak itulah kalau di luar negeri itu sekarang menjadi salah satu ya OKR, penggunaan OKR di luar negeri. Nah itu sedikit sejarah lah tentang OKR ya. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang menggunakan OKR, termasuk dari perusahaan startup. Kalau dulu mulainya itu banyak digunakan oleh startup. Sekarang ini perusahaan-perusahaan korporasi besar juga mulai banyak memakainya, termasuk Nike, Walmart, ya kan. Bahkan masuk ke Asia di Cina, ya, Huawei, Xiaomi itu menggunakan OKR. Jadi di China itu perkembangan OKR termasuk luar biasa karena dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di sana. Salah satu coach yang bergabung di dalam Ben Lamorte itu namanya OKR Coach Network, OCN. Nah, salah satunya adalah dari China dan dia punya klien juga gede-gede. Di sini saya masih mencoba mencari klien yang gede-gede, tapi masih belum ini. Nah, apa sih OKR? Hah? Apa sih OKR Nanti. itu? Eh, nah, sebenarnya prinsipnya simpel ya, prinsipnya simpel. Jadi OKR itu adalah satu alat manajemen ya yang digunakan untuk mencapai tujuan, intinya itu ya, mencapai tujuan. Simple, so simple aja gitu loh. Nah, tujuan itu menurut apa yang didesain di Intel itu hanya dua ini. Jadi apa itu tujuan yang akan kita capai ya, dan kemudian tujuan itu diukur dengan beberapa key result atau hasil kunci, hasil utama ya. Nah, itu bisa bisa 2 sampai 4 key result ya, nanti kita akan lihat contoh. Jadi itu simpelnya seperti itu. Nah, contohnya jadi bentar, oke. Nah, yang apa itu sebut objektif ya? Objektif itu adalah tujuan yang ingin kita capai dalam periode tertentu, hanya 3 bulan sekali ya. Jadi umpama kita ingin meningkatkan pengalaman konsumen, kita ingin meningkatkan sales, bisa juga seperti itu. Nah, objektif ini sifatnya dia pernyataan yang sifatnya kualitatif ya. Jadi bukan soal dan dia memberikan motivasi ya, memberikan motivasi. Jadi membuat satu goals yang bisa memotivasi kita agar kita mau mencapai tujuan tersebut ya. Nah, kemudian key result itu apa? Key result itu satu hasil ya. Jadi di sini yang diukur adalah hasil, output ya, bukan satu keluaran ya. Nanti kita akan lihat apa itu hasil, apa keluaran. Karena itu kalau key result itu harus sifatnya kuantitatif, harus bisa diukur, ada angkanya ya. Lalu kemudian kalau bisa itu merupakan satu metrik. Metrik itu ada satu angka awal dan kemudian sampai ya, sehingga kelihatan itu bisa mengukur satu progres ya. Nah, key result ini kalau kita capai ya, itu kita akan yakin bahwa tujuan kita akan kita capai ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti katakanlah nah simple ya, contoh simple lah. Saya ingin menurunkan berat badan seperti itu ya, satu tujuan simple. Nah, saya akan tahu saya akan tercapai kalau saya mendapatkan hasil, saya bikin berat badan saya turun dari sekian kilo menjadi sekian kilo.
Ya, umpama sekarang mungkin 70 kilo, saya mau menjadi 63 bulan. Nah, kalau saya bisa mencapai itu, tujuan saya ini pasti tercapai. Intinya Kirisal itu seperti itu. Atau mungkin kedua, ya ini sedikit, supaya Kirisal itu dibikin supaya kita lebih fluid lah, lebih apa, down to earth. Jadi kita gampang menggunakannya. Umpama ukuran celana dari 38 menjadi 33, ya. Nah, kalau itu terjadi pasti berat badan kita turun, ya. Nah, tentunya nanti untuk mencapai Kirisal itu harus ada serangkai kegiatan yang dilakukan. Jadi dari situlah kemudian kita mendesain atau membuat action, ya. Pertama mungkin kita harus eh, melakukan olahraga, ya kan, katakanlah melakukan jogging atau lari setiap hari berapa kilometer, ya kan, minimal 2 sampai 3 kali dalam seminggu, ya. Nah, itu ada activitiesnya atau actionnya lah. Nah, tapi tadi yang saya sebutkan itu objektif itu memotivasi nggak. Jadi kalau saya bilang saya ingin menurunkan berat badan, kira-kira memotivasi nggak gitu loh. Nah, kalau enggak mungkin kita mungkin lebih pasnya kita harus mungkin roba yang menjadi motivasi kita mau turun berat badan. Nah, mungkin kita bisa katakanlah mana yang lebih memotivasi kita, umpama saya ingin lebih slim supaya lebih cantik dan seksi, ya kan? Saya ingin lebih fit dan bugar, ingin hidup sehat di hari tua, atau saya ingin menjadi contoh bagi keluarga dalam menerapkan hidup sehat. Ya, umpama seperti itu. Intinya mau turunin berat badan, intinya mau menurunkan berat badan. Tapi dia punya tujuan itu supaya lebih memotivasi, kira-kira bukan. Kita harus rumuskan ya supaya itu lebih memotivasi kita untuk menjalankannya. Nah, ini bisa hasilnya itu bisa kita tambahkan umpama kolesterol turun, ya kan, di bawah 180 umpama, ya kan, karena kita mau sehat juga kan, selain turun berat badan mau sehat. Kalau turun berat badan kemudian sakit-sakitan kan nggak bagus, jadi harus diimbangin dengan hasil yang lain, ya. Atau kalau kita juga mau sekalian kalau bisa kita irit, ya kan, lebih efisien, biaya makan di luar turun, ya kan, dari 600.000 menjadi 400.000 umpama, ya kan. Nah, mungkin itu pernyataan sifatnya kuantitatif ya, tapi kita juga bisa pernyataan Kirisat yang sifatnya kualitatif, artinya kualitatif berupa satu outcome. Kalau kita kurus, mungkin kita bisa menyumbangkan baju yang kebutuhan gitu loh, ya. Nah, kalau itu terjadi, mungkin pada saat itu sebenarnya itu semacam kaul lah ya. Artinya kalau itu terjadi, itu kita sebenarnya sudah berhasil menurunkan berat badan, ya. Jadi kira-kira pengertiannya seperti itu. Nah, jadi intinya ketika kita membuat satu tujuan itu, tujuan kita itu kalau bisa mampu membuat kita tidur susah bangun, udah mau cepet bangun gitu loh. Itu. Jadi kadang-kadang nggak tahu mungkin Bapak Ibu sempat ngalamin ya, sesuatu yang mau ya kan, kita mau tidur juga pikirin, tapi baru mau tidur kita sudah bangun, pengen bangun cepet-cepet supaya kita bisa menjalankan itu. Itu kira-kira tujuan lah, artinya itu yang akan menjadi memotivasi kita untuk mengejar tujuan tersebut, ya. Nah, itulah sebenarnya inti daripada ya kan, bagaimana kita mencapai satu tujuan, bagaimana kita mendraft satu tujuan motivasi kita, lalu motivasi kita itu bagaimana kita tahu bahwa tujuan kita bisa sampai. Nah, kita buat serangkaian hasil yang akan mencerminkan bahwa kita sudah on the right track, intinya itu. Ya, kita berada pada jalur yang benar. Ya. Nah, contoh saya lagi menulis tentang OKR, ya. Saya ingin menulis buku tentang OKR yang memiliki dampak nasional. Nah, memiliki dampak nasional itu ukurannya apa? Ya, saya ingin mendapatkan 100 review positif dari pelaku usaha dan akademisi terkemuka di Indonesia. Ini salah satu dari Bro Juanda nih kan, Pak Juanda. Saya minta dia Siap, review. Nah, siap, kalau saya bisa dapat 100, siapa lagi Bro Pak Andi, Pak siap. Ali, ya kan. Nah, itu kalau ada 100 pasti saya yakin buku saya akan memberikan dampak nasional gitu loh. Nah, untuk mengumpulkan 100 enggak.
nggak gampang kalau buku menurut saya kan. Gampang ya, gampang susah lah ya kan. Kalau menurut saya sih termasuk cukup susah lah ya kan, karena kita kumpulin 100 terkemuka. Buku di-download sekitar 5.000. Ini saya perkiraan saja karena saya belum punya data yang benar. Dan yang ketiga, saya akan diberitakan di 10 media nasional. Ya. Umpama seperti itu ya, sehingga kira-kira buku saya akan memiliki dampak nasional. Ya. Itu satu OKR yang saya lah dalam menulis buku ini. Mudah-mudahan sih mungkin dalam 2-3 bulan ke depan ini sudah bisa keluar lah. Nah, ini satu lagi cerita ini tentang contoh ya, lain lagi. Ini Christina Wodke, ini yang nulis buku Radical Focus. Ini profesor, masih muda, luar biasa, pinter. Saya pernah ikut dia punya, karena sekarang Ben Lamorte suka ngundang pembicara kayak gini lah di community coach OKR ya. Nah, dia berbicara, orangnya humble. Kalau apa lagi kasih itu nggak seperti ini. Itu acak-acak rambutnya kayak baru bangun tidur kayak di rumah. Nah, dia waktu itu kerja di perusahaan besar ya, masih muda, kerja di perusahaan besar, tapi satu hari dia merasa itu bukan passion dia, itu bukan tujuan hidup dia. Karena itu dia keluar dan kemudian dia nggak tahu, ya kan? Tapi pokoknya dia pengen keluar, dia pengen mencoba sesuatu yang baru di luar. Nah, dia cerita bahwa kemudian dia menentukan satu tujuan hidup dia apa dalam waktu 3 bulan ke depan atau setahun lah ya. Dia ingin secara finansial tuh stabil, tapi juga menjaga kesehatannya dan bekerja dengan apa yang disukai. Jadi selain dapat kerja yang disukain, sehat, ya kan, dan kemudian keuangan stabil. Itu tujuan dia yang ingin dicapai. Dia bisa mencapai itu kalau dia bisa mendapatkan 30.000 US dollar dalam waktu 3 bulan. Dan kemudian dia bisa mempunyai satu budget yang bisa memprediksi pengeluarannya. Jadi memanage pembukuan lah intinya. Dan kemudian yang terakhir, zero acid reflux, zero back pain. Jadi tidak lambung, ya kan, mah gitu kan. Kalau biasa orang kerja kan suka mah tuh, atau kan karena kelamaan duduk di kursi seperti itu. Jadi dia menetapkan itu. Jadi tekadnya. Nah, tentunya nanti setelah ini ada action-action apa yang harus dilakukan untuk mencapai kirisan ya. Nah, ini contoh daripada apa yang dibuat oleh Christina Wodke. Sekarang klien dia gede-gede, Pepsi Cola, dia. Padahal dia pertamanya, kalau bukunya, kalau Bapak Ibu sempat baca ya, atau teman-teman lah saya panggil sini ya, Radical Focus, dia cerita tentang startup. Dan dia bukunya itu kayak buku fable ya, cerita storytelling ya, enak dibaca sih. Nah, dia memang waktu awal dia fokus ahli expert di startup, tapi sekarang kliennya gede-gede. Artinya masih itu kemudian meminta jasa dia untuk membuat OKR tersebut. Nah, atau kemudian kalau kita katakanlah mau meningkatkan kepuasan pelanggan, ya tujuan kita mau meningkatkan kepuasan pelanggan, kita membuat satu tujuan. Saya ingin create satu pengalaman konsumen yang wow itu atau mengagumkan, ya. Nah, pengalaman konsumen yang wow itu akan bisa tercapai, tujuan akan tercapai kalau saya memiliki beberapa hasil seperti berikut dalam waktu katakanlah 3 bulan ya. Saya bisa meningkatkan customer satisfaction sekarang 6 menjadi 9. Ya, 6 menjadi 9, katakan seperti itu. Kalau pada waktu itu setelah diukur indeks satisfaction itu bisa menjadi 9, maka tujuan saya untuk menciptakan satu pengalaman konsumen itu berhasil. Ya. Atau saya ingin meningkatkan pembelian kembali, ya. Rate pembelian kembali dari umpama dari 60% menjadi 80% lah. Jadi tadinya beli kembali sekarang menjadi 80%, ya. Artinya ya sebenarnya berarti saya berhasil meningkatkan kepuasan konsumen, ya. Atau nah itu satu, tapi di sisi lain
biasa meningkatkan kepuasan konsumen, lupa biaya, jor-joran kan. Nah, dia bikin satu lagi. Tapi saya mau customer acquisition cost-nya itu tidak boleh melebihi sekian. Jadi nggak, kalau biasa orang mau meningkatkan kepuasan konsumen, kasih hadiah, kasih diskon kan orang senang. Tapi kemudian perusahaan buntung karena biayanya mahal, ya. Jadi selain tujuan untuk mencapai kepuasan konsumen, dia juga menetapkan bahwa biayanya tidak boleh terlalu mahal. Jadi harus dijaga, ya. Jadi dia ada beberapa key-result yang ditentukan. Nah, kemudian yang berikutnya, contoh ya, gaming lah, di dunia gaming ketika pra-rilis ya. Nah, salah satu tujuan daripada perusahaan, dia menyatakan saya ingin membuat target konsumen itu menyukai kami dan juga happy, ya. Artinya pada saat tersebut membuat target konsumen menyukai game kami dan happy. Nah, target konsumen menyukai game kami dan happy itu kita yakinin bisa dicapai kalau kita memiliki outcome sebagai berikut, ya. Uji coba game dengan yang melakukan dengan game itu penuh semangat, ya kan, wah sangat semangat, dan mereka mau merekomendasikan 3 teman untuk uji coba lagi. Jadi kalau itu terjadi berarti sukses, ya. Target konsumen itu menyukai game dan mereka happy. Orang happy baru mau rekomendasi kan, kalau enggak kan ya udah disuruh rekomendasi, ngapain lu punya game nggak bagus. Kemudian dalam uji coba 80% pemain itu menyelesaikan permainannya. Ya, artinya kalau gamenya bagus dan mereka happy, mereka akan main terus. Ya kan? First impression is important kan. Kalau mereka happy ya tentu main terus kan sampai selesai. Dan kemudian tentunya ultimate goal-nya selain menyenangkan target konsumen, tentunya kita harapkan revenue-nya dong, ya kan. Jadi diharapkan dari uji coba itu terjadi 30% dari target penjualan yang diinginkan gitu loh. Ya, itu dari pra-rilisnya, ya. Nah, jadi key result itu berimbang antara katakanlah seperti tapi juga masalah penjualan terjadi dan juga biaya kadang-kadang masukan juga, ya. Nah, ini yang saya bilang apa yang dilakukan oleh Google, ya, Google ketika mengembangkan Chrome. Jadi Google itu mengembangkan Chrome itu dari nol, dari zero. Jadi Chrome itu sebagai alat searching di internet, ya. Namanya kan Chrome kan. Pada waktu itu kalau nggak salah kan yang itu kan Fox ya, Firefox ya, yang Firefox. Firefox yang beken ya sama Yahoo ya. Nah, Google kemudian mencoba masuk ke pasar 2008. Nah, dia menetapkan tujuannya apa? Menciptakan next generation platform client for web application, ya. Nah, kemudian dia develop the next generation for web application. Ini kayaknya bukan ini dia punya ini, tapi dia ingin menciptakan satu search engine yang gampang dioperasikan oleh gunanya, ya. Lalu kemudian kirisannya apa? Ini salah satu ya. Saya nggak, dia ada beberapa kirisan, tapi ini yang pentingnya. Chrome reaches 20 million active user. Jadi dia ingin mencapai pada waktu diluncurkan ini levelnya corporate. Jadi dalam setahun dia ingin mencapai 20 juta pengguna. 20 juta pengguna yang menggunakan Chrome. Kalau Bapak Ibu tahu ya, mungkin sekarang kita banyak pakai Chrome ya. Kalau dulu kan masih pakai Fox, ada beberapa macam lah ya. Nah, apakah ini kemudian tercapai di tahun 2008 ketika dia melakukannya? Ya, 2008 dia mulai ini 20 juta user nggak tercapai, ya. Karena memang nggak gampang dari nol pada waktu itu, di mana pasar itu dikuasai sama pemain-pemain yang besar. 20 di 2008 tidak tercapai. Tapi apakah kemudian
itu. Enggak. Google kemudian menetapkan di tahun 2009, bukannya diturunin ya, tapi dia tetapkan menjadi 50 juta users. Ya, 50 user. Nah, ini yang disebut penetapan. Nah, bedanya itu di OKR itu, penetapan target itu bukan target yang aman-aman saja. Umpama tahun ini saya mencapai 100, tahun depan mungkin ya 20-30% lah, ya, mencapai mungkin 230 umpama. Nah, di dalam OKR ada namanya penetapan target yang sifatnya moonshot. Jadi ya kalau orang tua dulu bilang gantungkanlah cita-citamu setinggi langit gitu ya. Nah, ini OKR itu sebenarnya kira-kira. Jadi di 2009 mereka menetapkan pencapaian 50 users ya. Gampang atau tidak? Tidak gampang, sangat sulit. Sekali lagi waktu itu pasar dikuasain oleh pemain-pemain besar seperti Yahoo, ya, Firefox dan lain-lain. Dan memang 2009 gagal. Tercapai hanya 38 users. Nah, ini intinya di dalam OKRs itu, ini yang disebut dengan moonshot ya. Kita sambil bercanda lah kalau dulu kan, kalau dibilang gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, nah, jangan sebatas langit-langit ya plafon gitu ya. Tapi intinya bukan gitu. Jadi intinya itu OKR kenapa dibuat begitu? Jadi ketika kita membuat satu target yang tinggi, pada saat mungkin kita tidak mencapai, jadi memang targetnya itu pencapaian itu sekitar 70% itu sudah sangat baik. Tapi kalau bisa mencapai 100% itu amat sangat. Jadi target mereka itu sebenarnya kenapa ditetapkan tinggi, jadi intinya kayak gini, ketika kita menetapkan target itu setinggi langit katanya, pada saat kita tidak tercapai, mungkin kita mendarat di salah satu bintang gitu kan. Ini intinya kayak seperti itu. Daripada kita tetapkan rendah, ya kita tetap di bawah gitu loh. Jadi itu intinya yang disebut dengan menetap yang moonshot. Jadi targetnya memang bukan target katakanlah 10%, 20%, 30%. Kalau di Google itu berlaku namanya target 10 times success. Jadi mereka itu karena memang menetapkan targetnya itu moonshot, jadi itu sampai disebut OKR itu adalah rumus 10 kali lipat. Ya, jadi itu di Google itu rumus 10 kali lipat. Jadi ketika mereka membuat target, itu targetnya bukan berapa persen lagi, tapi memang berapa kali lipat. Nah, 2009 tentunya cerita ini kan cuma kelihatan ininya ya, pencapaian, tapi sebenarnya di banyak aktivitas yang action yang mereka lakukan ya. Memperbaiki dari 2008 tuh kesalahan apa, itu diperbaiki. Kemudian 2009 ya kan, ada kesalahan apa, kekurangan apa, itu diperbaiki. Namun di 2009 pun akhirnya itu tidak tercapai. Nah, kemudian setelah mereka merekrut engineers ya, saya lupa namanya, yang pokoknya jago lah untuk memperbaiki dia punya search itu. Kemudian di 2010 menetapkan target 100 juta pengguna. Pengguna aktif loh ya, bukan pengguna yang udah masuk. Kan kalau pengguna pasif kan gampang, tinggal beli aja user ya. Kalau Juanda strateginya tinggal beli kan udah yang aktif ya. Nah, pada saat itu mereka bisa mencapai 107 juta user tiga. Pada akhirnya sekitar 120 atau berapa lah di akhir tahun 2010 itu. Nah, itu menjadi salah satu kisah sukses ya, atau Google itu menggunakan OKR untuk mencapai ya. Jadi karena dan mereka menjadikan itu sebagai satu mantra lah ya, itu platform yang artinya mereka gunakan untuk mencapai pertumbuhan 10 kali lipat, 10 times growth ya. Lalu Google, mereka kan startup nih, banyak yang kerja di Google ya kan, kalau yang nggak berhasil ya akhirnya mereka keluar dan masuk ke startup lain, ya mereka bawa OKR-nya kemana-mana gitu loh. Jadi kayak mereka masuk ke Spotify, mereka masuk kemana ya pakainya Google gitu.
Nah, ini adalah salah satu cerita bagaimana mengembangkan OKR itu. Nah, saya ingin sedikit bagaimana kita menggunakan OKR dikaitkan dengan bisnis lah ya dalam usaha. Ya. Nah, mungkin menganggap OKR ini hanya mencapai tujuan tapi nggak strategik gitu loh ya, nggak jelas mau kemana kan gitu. Karena memang dievaluasi biasanya setiap 3 bulan gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ya kan, ada angka yang harus diikutin supaya kita bisa mencapai tujuan secara jangka panjangnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat namanya strategi ya, strategi itu prosesnya seperti ini, ya. Mungkin ini setiap awal tahun atau setiap akhir tahun menentukan resolusi katakanlah ya. Saya akhir tahun ini mau ngapain ya kan? Intended kita tahun ini mau ngapain ya kan? Nah, dalam perjalanan sering terjadi ya kan, ini bisa saja terjadi lurus kita mencapai tujuan, tapi juga ada tujuan yang kita tidak bisa tercapai. Atau dalam perjalanan bisa saja tiba-tiba ada peluang lain yang akhirnya menjadi satu tujuan baru gitu loh. Ya, tujuan baru dan kemudian pada akhir tahun ini menjadi strategi yang terrealisasi lah. Jadi strategi itu pada prinsipnya tidak semulus seperti ini ya kan, dari kita bikin kemudian tercapai. Banyak lika-likunya lah. Jadi antara katakanlah kalau kita bikin strategi itu antara rencana sama kemudian realisasi itu bisa bertolak belakang ya kan. Bisa ternyata begitu terjalanin, oke, dalam satu periode jalani lurus ya sesuai maunya kita. Tapi ternyata kemudian melenceng nih, ya kan? Ya kita harus tarik balik lagi dong ke garis ini kan. Nah, itu yang sering terjadi strategi. Jadi bisa saja pada akhirnya nggak tercapai, bisa saja capainya di sini ya kan. Tapi kalau yang dia tetap bersikuku, ya mungkin dia akan belokkan dan akhirnya mencapai tujuan yang sudah di awal. Jadi itu cerita jalannya satu strategi lah ya, di dalam dunia ilmiah akan hanya satu manajemen strategi. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi ya? Karena ini dalam menjalankan strategi itu, ketika itu ada namanya satu koni itu apa ya? Kubus ya, kubus ketidakpastian. Jadi ada ketidakpastian. Karena kenapa? Kita berhadapan dengan waktu, ya. Kita berhadapan dengan waktu. Semakin panjang waktu, semakin kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Jadi kalau kita potong lah ya, umpama kita potong ya Pak, teman-teman ya. Umpama kita dalam menjalankan satu strategi itu nah, frame katakanlah ini 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan ini kita bisa memprediksikan apa yang akan terjadi lah. Kira-kira mulai masuk bulan 3 sampai 6 mungkin kita sudah nggak gitu ini nih. Kita hanya meraba, oh mungkin ini bisa terjadi ya seperti ini. Nah, tapi di atas itu ya di sini disebutnya kalau saya tahu apa yang akan terjadi dalam waktu yang akan akhir tahun ini gitu loh kira-kira. Nah, karena itu ya konsepnya OKR dalam strategi itu kita kepada apa yang terjadi 3 bulan ini. Jadi intinya adalah yang 3 bulan itu harus kita capai. Itu yang benar-benar kalau 3 bulan nggak tercapai, kita nggak usah mimpilah ngomong yang 1 tahun. Ya, intinya itu. Jadi OKR itu dalam perjalanan adalah perjalanan 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Jadi sehingga menjadi 1 tahun. Ya. Nah, itu mengapa OKR itu konsepnya atau dalam strategi konsepnya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu atau teman-teman di sini memahami tentang perencanaan, bagaimana kita membuat visi, misi, strategi, objektif, kemudian key result.
Nah, OKR ini kalau ini strategi, kalau visi itu jangka waktunya 10-20 tahun ya, 10 tahun lah kita sebut. Mission itu tidak terbatas selama foundernya hidup. Jadi misinya, ya, membahagiakan Indonesia kan saya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ya, Pak Farneldo mau resen mau tanya, Pak Juanda ya kita sambil itu ya. Boleh, boleh. Silakan Ya, Pak Farneldo. Ada resen mau tanya atau kepencet? Kepencet Pak, maaf. Oh, Ini tadi. lanjut, oke, lanjut. nggak apa-apa. Tapi kalau memang yang lain nanti kalau mau tanya nggak apa-apa. Saya lebih senang bisa kalau saya lagi ini mau tanya silakan nggak masalah. Nah, ini tidak jangka waktu tidak kalau vision ini 10 tahun, kalau strategi itu 1 sampai 3 tahun. Ini artinya prioritas yang lebih umum. Nah, yang objektif dasar ini adalah yang prioritas jangka pendek, 3 bulan lah kita sebut lah ya, secara umum. Nah, inilah OKR itu ada di sini, ya 3 bulan. Jadi 3 bulan. Nah, di sini disebutnya itu adalah Continuum OKR 4O 3KR. Kenapa disebut 4O 3KR? Karena begini, umpama saya punya 1 tahun nih, saya ingin membuat buku kedua dalam marketplace. Ini contoh ya, contoh dari Christina Wodke. Dia bikin satu buku, kemudian dia ingin bikin buku yang kedua lah. Yang buku pertama sukses. Sorry, Pak Juanda, itu nanti jam berapa kira-kira batas waktu saya? Sampai 8:30. Oh, oke, oke. Nah, berarti masuk ya. Eh, Nah, kemudian itu dia pecah, ya. Ini target akhir tahunnya ya. Dia pecah di kuartal. Dia pokoknya buku pertama harus terbit dulu dan ada di marketplace, ya. Lalu kemudian buku itu berhasil diterima oleh pasar. Artinya buku itu menjadi sesuatu yang hit lah di kuartal kedua. Nah, kemudian masuk ke OKR Conference, di mana buku itu menjadi sesuatu yang dibicarakan di conference ya, sehingga dia mendapatkan satu feedback dan kemudian dia berhasil di second market. Ya, ini bisa juga diterapkan saya ingin membuat 50 restoran di akhir tahun kan. Nah, sekarang ini berarti apa yang harus sekarang ini posisi mungkin katakanlah 10, maka berarti di kuartal 1 mendapatkan 10, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini adalah saya apa yang ini kuartal 1 itu harus ya. Tapi mimpi saya sebenarnya ini ya. Jadi dalam setahun mimpi saya sebenarnya di sini ya, tapi saya harus bisa mencapai yang kuartal 1 itu yang harus saya capai. Nah, kalau tidak itu berarti mimpi saya tidak akan tercapai yang di kuartal 4 ya. Jadi intinya OKR kira-kira seperti itu. Minimum waktu. Nah, itu kemudian diukur dengan Kirisat, artinya Christina Wodke membuat Kirisat, buku saya harus dipublish secara digital di Amazon. Kemudian, nah ini buku itu kan to beta customer, jadi buku itu yang waktu masih beta, 100 influencer resulting in 5 dengan 5 review di atas 4 star kalau bisa. Ya. Nah, ini gampang atau enggak? Enggak gampang, ya kan? Nah, kemudian dalam bulan Desember ini kuartal sales itu mencapai 1.000 buku, ya. Itu adalah hasil yang harus dicapai. Jadi Kirisat itu adalah hasil ini harus dicapai kalau saya ingin mencapai ini. Artinya kalau hasil ini saya capai, maka tujuan ini ya. Nah, di sini kemudian di bawahnya ini banyak nih activities nih. Saya harus mulai mendekati mengirimkan kopi buku beta saya ke 500 konsumen ya kan, ya, 500 konsumen ya kan. Mungkin dari 500 baliknya 30 kan. Nah, 30 berarti kurang 70. Saya harus kirim lagi ke 200 konsumen lagi ya kan. Balik lagi akhirnya bisa dapat 100 dan reviewnya 4. Nah, mungkin di situ saya memberikan seminar ya kan, seminar ya kan. Nah, itu kira-kira ya.
sehingga bisa mendapatkan review positif. Ya. Nah, karena itu ketika kita membuat OKRs, kita fokus ke yang 3 bulan ini. Ya, apapun, bukan apapun teh botol minumnya ya, tapi apapun ini harus dicapai. Kalau mau mencapai yang di sini. Kalau enggak, nah lupakan atau ya bulan kedua ini upayanya 2. Kalau tercapai ini masih besar. Tapi kalau nggak tercapai upaya 4 kali lipat. Tapi ini sudah berat lah ya, sangat berat sekali lah ya. Nah makanya fokus kepada apa yang harus dicapai dalam 3 bulan ini. Itu yang penting ya. Nah inilah kira-kira bagaimana menghubungkan itu sebagai satu hal yang sifatnya strategik ya. Nah yang saya sebut tadi seperti ini, kita bikin objektif ada serangkaian key result. Nah, serangkaian result itu dibarengin dengan inisiatif apa yang akan kita lakukan, harus ada rencana kerja ya. Kalau ini hasil, ini rencana kerja apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kita kemudian jalankan ya. Contohnya meningkatkan pertumbuhan pendapatan. Kirisannya apa? Menghasilkan 1 miliar dalam new business. Nah, inisiatif apa? Menghadiri 10 conference, melakukan 50 calls per week ya. Nah, itu kalau kita lakukan, kita bisa menghasilkan ini. Kalau hasil ini tercapai, maka tujuan kita akan tercapai. Nah, kira-kira struktur dari OKR itu seperti itu. Nah, itu kira-kira tentang OKRs, apa itu, bagaimana kita melakukan OKR itu dan bagaimana kita susunannya, OKRs itu seperti apa kita menjalankannya. Nah, tapi secara periodik, ya, nah ini cara menjalankan OKRs itu kira-kira seperti ini. Dalam satu periode waktu 3 bulan itu, ya, pertama kita mendesain OKRs-nya. Thumb of rule-nya kalau desain itu, pertama kita desain di level perusahaan secara yang besarnya ya. Itu kita bikin tujuan 1 tahun apa yang akan dicapai. Itu tujuan perusahaannya lah. Umpama kita bikin restoran, kita ingin tahun ini kita bisa menghasilkan, bisa membangun cabang, umpama 30 cabang di seluruh Indonesia. Ya. Nah, 3 bulan ini kita mulai pecahkan. 3 bulan itu kita dari 30 kita bangun 5 cabang di Jabodetabek. Ya. Nah, itu kita definisi setiap quarter. Nah, ketika sudah didefinisikan, itu harus dilakukan namanya check-in gitu ya, review lah ya, check-in. Nah, di sini biasanya kuncinya kenapa orang kemudian nggak check-in itu di sini perlu disiplin. Di dalam OKR itu setiap minggu harus direview. Ya, apa kesulitannya, apakah sudah tercapai atau tidak. Kalau ada kesulitan, apa yang sudah dilakukan. Nah, itu di dalam review. Nah, biasanya orang nggak lakukan itu, biasanya sebulan sekali gitu loh. Nah, kalau sebulan sekali ya sudah telat, ya kan. Ketika bulan pertama kita nggak capai, berarti kan bulan kedua upayanya harus double, berlipat-lipat, ya kan. Nah, pada akhir quarter, ya, nah kita melakukan reflect dan reset. Jadi kita OKR yang sudah ini, kenapa ini tercapai? Oh, kalau tercapai ya sudah, ini kita stop, kita bikin yang baru. Kalau nggak tercapai, kenapa ya kan? Apakah ini perlu dilanjutkan atau ini udah nggak relevan lagi dengan apa yang kita inginkan? Ya udah kita drop, ya. Nah, kalau masih relevan tapi ini perlu penyempurnaan, kita benerin, ya. Nah, kemudian kita gunakan itu yang baru untuk periode berikutnya. Itu kira-kira seperti itu. Ya, nah itu dalam satu lingkaran siklus waktu kira-kira 3 bulan. Jadi OKR itu adalah perjalanan mencapai satu target setiap 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Sehingga dalam 1 tahun kita bisa mencapai target 1 tahun kita. Demikian itu berjalan terus. Nah, kalau saya timeline-nya kira-kira seperti inilah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau jalankan, ya kan, 2 minggu sebelum periode ini kita mau jalankan, kita sudah harus mulai mendesain OKR-nya seperti apa. Ya.
Nah, kalau sudah setuju, nah kita umumkan, mulailah jalankan. Nah, mulai dijalankan tuh setiap minggu kita kontrol. 1 week 2. Jadi OKR itu adalah perjalanan 12 minggu. Ya, ini dijalankan. Jadi kita review. OKR ini pencapaiannya bagaimana kirisannya? Baru tercapai 20%. Oke, apa halangannya? Apa yang harus dilakukan? Setiap minggu. Kalau di mingguan itu biasanya ya yang punya OKR itu, nggak usah semua. Tapi biasanya yang semua satu perusahaan itu berkumpul adalah waktu di awal, di pertengahan, pertengahan penting. Karena pertengahan itu sebagai checkpoint, kira-kira masih sejalan atau tidak. Dan kemudian di akhir ini penting karena untuk melakukan reflect and reset. Kemudian mereview apakah ini masih relevan atau tidak, mau dilanjutkan, mau di-stop, atau dimodifikasi. Ya, nah ini kira-kira dalam bentuk timeline-nya itu. Nah ini penutup lah dari saya. Mengapa ya sesuai judulnya sukses bisnis bersama OKR. Kenapa OKR itu bisa seperti yang dibuat di Google dan mereka bisa mencapai pertumbuhan yang disebut pertumbuhan 10 kali lipat gitu ya. Pertama, ini yang penting, fokus dan prioritas ya. Jadi OKR ini tidak semua bagian perlu bikin OKR ya. Saya tanya, umpama apakah mencatat keuangan secara benar dan tepat itu penting nggak? Penting, tapi bukan maksudnya tuh yang kita fokuskan ya. Jadi yang kita fokuskan tujuan yang lebih perlu untuk kita selesaikan gitu loh ya. Dan prioritas. Nah, kita nggak semua bagian itu perlu bikin OKR, tapi yang benar-benar perlu, nah itulah yang kemudian kita sebagai prioritas. Ya. Yang kedua adalah alignment. Ya, alignment tuh namanya diselaraskan. Jadi tim dalam OKR itu bukan hanya katakanlah kalau ini OKR-nya tentang pemasaran. Nah, dalam tim OKR itu tidak semua orang pemasaran, ada orang keuangan, ada orang produksi, ada orang R&D. Ya, maka perusahaan itu menjadi kompak. Ya, mereka jalannya selaras. Jadi nggak ada lagi namanya pemasaran jalan sendiri gitu loh. Karena pemasaran itu kalau katakanlah dia dijadiin OKR mencapai tujuan penjualan, ini dia harus masuk dalam tim ini. Ya, artinya dia harus mengetahui. Artinya gini, apa peran saya dalam mensukseskan objektif ataupun tujuan daripada orang pemasaran, ya, sehingga di situ dia bisa melakukan perannya lebih maksimal. Jadi jangan nanti produk tapi bukan yang sesuai dengan maunya orang pemasaran, ya itu kan yang sering terjadi gitu ya, produk asik desain sendiri ya kan, marketing jalan sendiri ya kan. Nah, jadi artinya dengan OKR ini bisa terjadi keselarasan lah. Jadi satu ibaratnya itu kalau dayung perahu, ya kan semua dayungnya kompak, baru jalannya kenceng kan. Bayangkan kalau umpama dalam mendayung itu satu dayung kiri, satu dayung kanan, ya muter-muter kan. Kan intinya kayak gitu. Yang kedua adalah tujuan yang jelas dan berani. Nah, yang tadi saya sebut moonshot. Jadi target untuk pencapaian itu bukannya 10%, 20%, tapi mungkin 100% atau 10 kali lipat ya yang ingin dicapai. Ya, makanya dalam OKR itu tujuan itu tercapai 70% aja itu yang menjadi target gitu loh. Tapi kalau bisa capai 100%, memang orang itu luar biasa atau tim itu luar biasa. Yang keempat, ini yang disebut dengan agile ya. Karena tiap minggu itu dievaluasi. Jadi umpama katakanlah program marketing ini nggak jalan ya kan, nggak mencapai target. Masalahnya apa ya kan? Nah, lalu kemudian kalau ada masalah lakukan. Nah, apa yang dilakukan? Tim lain bisa dukung apa gitu loh. Nah, itu kemudian akhirnya itu menjadi satu kebiasaan. Ya, itu menjadi satu, dan itu yang disebut menciptakan satu organisasi yang mampu secara cepat dan tanggap dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, disiplin atau cadence. Nah, itu disiplin dalam menjalankan review mingguan. Jadi jangan lompat. Ya, biasa yang terjadi memang pengalaman saya ketika menjalankan balance scorecard ataupun apalah ya,
biasanya ini yang berat tuh kalau di kita tuh kita kan biasanya kurang disiplin ya. Kamu ya udah nanti kita besok ya gitu ya. Nah, itu akhirnya tidak terbentuk satu. Kalau cadence itu kan cerita irama ya, satu irama. Dalam rapat perusahaan itu juga sebenarnya disebutnya irama, jadi orkestrasi lah ya. Semua jalan oke ya kan, kita orkestrasi sehingga akhirnya mendapatkan harmoni yang bagus dan akhirnya perusahaan bisa maju sesuai apa yang dijadikan tujuan. Nah, yang terakhir jangan takut gagal ya. Ketika satu periode membuat satu target ini gagal, coba lagi yang lain aja gitu loh. Kalau memang itu tujuan yang benar-benar teman-teman yakini itu sebagai tujuan yang memang sangat akan memberikan satu tujuan yang memang benar cita-cita yang ingin dicapai, yang tadi itu kalau umpama kita tuh pengen bangun pagi-pagi itu udah membicarakan tujuan tersebut gitu loh. Nah, kalau gagal coba lagi, mungkin caranya ada yang salah. Kita perbaiki, kita robah ya. Nah, itu seperti itu. Ya, contohnya tadi yang dilakukan oleh Google ya. 2008, 2009, 2010 3 tahun baru mereka mencapai target yang dilakukan. Nah, kira-kira itulah formulasi mengapa bisa menjadikan sebagai alat dalam mencapai sukses bisnis teman-teman sekalian yang ada di sini. Demikian, oke ini ya, ini apa yang dilakukan oleh Larry Page, co-founder dari Google. OKR telah membantu kami dalam mencapai pertumbuhan 10 kali lipat lagi gitu loh ya. Nah, karena memang banyak selain tadi Chrome ada lagi yang lainnya lah. Ini Ben Lamorte. Ini karena dia sana book ya kan, maka pakai waktunya malam ini lihat rambutnya masih keriting begini ya. Oke, kira-kira itu. Thank you atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Juanda. Oke, thank you Dr. Joni ya. Oke, sekarang tiba waktunya untuk kita bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya nih atau mau konsultasi ya, mumpung masih gratis ya. Di ILC semuanya gratis ya. Kalau di luar ILC, Argo sudah jalan. Oke. Nah, silakan ya yang mau bertanya boleh resen, nanti saya sebutkan namanya. Ada resen itu dari apa Bu siapa ya? Landmark itu? Bu Evelyn ya. Jadi Oh nanti ya. saya sebut namanya baru buka mic-nya gitu ya. Tapi kalau ada yang malu-malu nggak mau ngomong, boleh ditulis di kolom chat, nanti saya bacakan. Ya. Oke, silakan Bu Evelyn. Halo, malam-malam Pak Joni, salam kenal, thank you buat Malam Bu sharingnya. Evelyn. Oke, aku mau nanya dikit segini sih. Sebenarnya OKR kan kita udah belajar banyak ya, karena kita memang perusahaan startup ya. Saya dari perusahaan back office lah, lebih ke tools digital gitu kan. Nah, biasa kan kunci OKR itu sebetulnya lebih ke yakin tujuan bisa gitu ya. Sepertinya pokoknya tahu bisa nakar, itu bisa terus 3 kali 10 kali lipat gitu ya dari infonya. Nah, cuman yang saya pengen tanya ini kan agile ya. Agile itu memang dibutuhkan sekarang gitu dan katanya kan bagus ya. Artinya bisa adaptable gitu ya. Tapi gimana sih bantu OKR ini dengan kompetensi SDM gitu dan keadaan pasar? Karena kan ada beberapa yang bilang semua itu butuh proses gitu, sabar. Tapi ada juga yang bilang sukses fast, fail fast gitu. And sometimes kan yang namanya OKR ini sesuatu yang di luar kita, kemampuan kita gitu kan. Di luar yang pokoknya 10 kali lipat kita harus bisa gitu. Tapi untuk ngebalancing itunya, apakah ada ilmu tertentu atau tips tertentu selama pengalaman Pak Joni untuk misalnya saya bisa pelajari lebih lanjut atau gimana gitu. Misalnya contoh kayak tadi, Google menentukan di luar kapasitas dia juga gitu kan. Tapi karena memang dia yakin nih, tapi gimana cara bisa membalance untuk yakin gini tuh kompetensi SDM kan sometimes kita juga nggak tahu gitu. Butuh orang yang seperti apa, kayak gimana gitu. Cuman kita tahu pokoknya mau ke Jakarta aja gitu misalnya. Tapi kan kita udah tahu tujuannya ke sana gitu. Terus gimana ngebalance-nya misalnya dengan keadaan modal gitu. Karena kita tahu, oh kalau kayak gini tuh kita butuh modal ini. Apakah kita nanti cari investment atau dan lain sebagainya. Nah OKR ini ngebalance-nya gimana ya sepengalamannya Pak Joni gitu. Thank you. Oke, thank you Bu Evelyn. Ya, langsung jawab atau gimana? Langsung. Oke. Memang ya perusahaan itu, nah tadi yang seperti saya bilang perusahaan itu kan banyak yang mau dicapai ya. Ini mau. Artinya bukan karena ini mau lah, memang tuntutannya itu ya kira-kira ya.
Nah, memang disitulah satu butuh peran itu ya, nama prioritas ya, mana yang kita ini. Kalau enggak, karena kenapa? Karena perusahaan itu sumber daya terbatas, itu jelas ya. Kalau nggak ada sumber daya terbatas, semua kita bisa jalani sekaligus. Memang membuat prioritas itu butuh satu inilah, artinya disitulah umpama bagaimana kita tas itu yang menjadi satu kunci ya, kunci dalam sukses itu, kemudian itu satu. Kemudian yang kedua sebenarnya ketika membuat ya Bu Evelyn ya, artinya ketika membuat 10 kali itu harus tercapai ya. Artinya dalam membuat target itu biasanya target muncul itu kita dalam membuat target itu kira-kira kita punya keyakinan antara katakanlah kalau muncul itu kira-kira hanya 30-50%. Kita bisa capai atau tidak. Ya, itu adalah target yang jangan kita bilang 10 kali, tapi keyakinannya sebenarnya antara 0-10%. Nah, itu terlalu tinggi. Dalam proses pembelajaran itu, makanya proses pembelajaran itu, kalau semua target dibuat tinggi, itu lama-lama bisa membuat frustasi orang yang ada di menjalankannya. Jadi harus disesuaikan memang dengan kapabilitas orang yang ada di dalamnya. Jadi nggak bisa dipaksakan harus targetnya moonshot 10 kali lipat, nggak bisa. Pertama harus kita fokus mana yang mau kita kejar, ya prioritas ya. Lalu kemudian yang kedua dalam menetapkan OKR itu atau target itu sebaiknya kita imbangkan lah. Kalau kita pemula, jangan semua kita mau tinggi-tinggi. Frustasi nanti, ya. Dalam jalan orang itu kemudian kalau nggak capai ya kan, ya nanti akhirnya malah frustasi. Kita harus seimbangkan antara yang target yang kita bisa komplit tercapai, yang itu artinya kita punya keyakinan 70%, 80% tercapai. Jadi harus kita seimbangan, jangan semua dimunsyutkan, jangan semua. Kalau itu semua munsyutkan, saya yakin nanti perusahaan pasti orang yang menjalankan akan frustasi. Ini OKR percuma nih, kita nggak usah pakai, cuman ngomong gede doang gitu, maunya tinggi-tinggi tapi nggak tercapai. Jadi yang kedua itu adalah, pertama itu memang harus membuat prioritas, tentunya melalui satu perancangan ya atau perencanaan satu strategi yang saya 4O 3Q itu ya. Nah itu lalu yang disebut dengan target yang muncul itu kira-kira mungkin pencapaian 30-50% lah. Lalu kemudian yang ketiga sebaiknya itu jangan semua target itu muncul, nggak mungkin ya, apalagi kalau baru. Nah, perusahaan sudah jalan kayak seperti Chrome, mereka udah inilah ya, udah semua udah orangnya, kapabilitasnya, teknologi semua mendukung. Jadi mereka berani membuat seperti itu. Nah, lalu kemudian mungkin hal lain lagi yang diperhatikan adalah biarkan proses itu governance. Jadi ada proses waktu awal itu proses pembiasaan. Jadi sampai dia menjadi sesuatu yang berjalan menjadi tata kelola lah, governance. Jadi itu sih kira-kira, dan apa yang bisa saya sampaikan atau jawab pertanyaan Bu Evelyn. Kira-kira mudah-mudahan. Siap, thank you Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tadi saya lihat ada beberapa yang sudah resen, tapi Ya, turun tadi lagi. ada Mungkin resen pegel. siapa ya? Tadi ada siapa resen saya lupa. Ivani ya, Pak ya? Silakan. Yes, wah Pak Arjo ini Oh, Pak pendengar Arjo, setia ya. kita dari Amerika nih. Us, Silakan Pak Arjo. luar biasa. Ya, jadi kalau saya perhatikan ya, orang tuh banyak kadang-kadang kalau di zaman, terutama di zaman setelah COVID ya, orang kan lebih banyak berkomunikasi lewat SMS atau lewat WhatsApp atau lewat video call, tapi itu pun juga kadang-kadang masih ada yang tidak tersampaikan. Jadi yang disampaikan sebenarnya A, tapi yang ditangkapnya kemudian B gitu. Kalau udah ketemu langsung itu mungkin lebih gampang. Nah, tapi kalau tidak bisa ketemu langsung dan harus lewat yang teknologi seperti ini, karena COVID dan sebagainya, bagaimana supaya bisa, intinya bentuk latihan seperti apa supaya
komunikasi lewat teknologi itu bisa seefektif dengan ketemu langsung gitu? Apakah ada tips and tricksnya gitu? Oh, Atau mungkin pertanyaannya disambungkan dengan OKR. Mungkin contoh misalnya kalau orangnya kan kalau startup itu jauh-jauh ya, nggak kayak Google gitu. Kalau Google kan di dalam satu oke, lokasi gitu ya, satu lokasi, satu oke. kantor gitu. Tapi kalau misalnya Eh, orangnya jauh-jauh ya, gitu, Pak Juanda, silakan. Oh, ya jadi gimana tuh Pak untuk yang tadi dipertanyakan oke, oke. Eh, Oke, mungkin tadi ini jadi menarik sebenarnya sih gini. Pak Arjo? Sekarang ini ya, halo, oke, ini agak putus-putus ya di internet saya atau internet Pak Juanda ya? Ya Halo, inilah salah satu contoh tantangan kalau komunikasi dengan teknologi, Pak. Jadi Pak pada Arjo. intinya pertanyaan saya tuh seputar itu sebenarnya. Oke, eh, sekarang ini ya, mungkin ini sekarang ini banyak perusahaan yang membuat namanya aplikasi work productivity, Pak Arjo. Work itu adalah satu platform di mana orang-orang dalam perusahaan ataupun yang grup perusahaan itu mereka bisa berinteraksi ya selain Zoom dan lain-lain, dan di mana di dalamnya situ mereka menetapkan tolak ukur ataupun kirisan yang diinginkan. Jadi memberikan tugas kepada marketing, kepada manajer marketingnya, umpama melakukan mendesain satu desain poster ya kan, timelinenya kapan selesainya ini. Jadi sekarang itu bisa ini sama aplikasi yang sifatnya work productivity, Pak Arjo. Saya nggak tahu, banyak sih sebenarnya di sini kayak kemarin juga saya ditawarin kerjasama satu dari Hong Kong itu namanya Quokka ya kalau nggak salah, Quokka. Nah itu jadi dia activity platform ya, di mana semua pimpinan perusahaan tuh semua ada di dalam sama karyawan. Nah di situ di mana bisa mereka melihat penetapan tujuan dan kemudian bagaimana memonitor progres ya kan. Dan sebagian itu sudah mengintegrasikan dengan OKR, Pak Arjo. Ya, jadi di situ penetapan tujuan dan kirisa itu digunakan dengan metode OKR. Jadi itu salah satu tools ya untuk yang artinya aplikasi yang ini. Kalau yang lain mungkin masih ada lagi lah, tapi menurut saya cukup efektif karena sekarang ini zamannya milenial dan mereka sudah melakukan itu. Satu teman saya yang kira-kira sudah umur 40-an masuk ke perusahaan startup di mana dia menjadi personel yang paling gede, tapi ya itu pakainya aplikasi work productivity itu, Pak Arjo. Ya, jadi Jadi bukan cuma itu sekedar chat harusnya bisa. WhatsApp ya Pak ya? Ya. Tidak hanya Mungkin chat aku WhatsApp. bisa Saya kira Bu Evelyn punya pengalaman pakai. Mungkin aku bisa tambahin sedikit sih Pak Arjo, kalau pengalaman aku kalau udah biasa online gini, kita ada 2, sebetulnya kita layangkan pertanyaan atau ya kita sesi tanya jawab sih sebenarnya. Jadi waktu mereka konsepnya nggak paham, kita yang tanya dulu. Jadi mungkin ya dari OKR ini, karena aku juga kan pakai ya di marketing aku ada target OKR. Nah di target OKR ini biasa di akhir kalau misalnya dia nggak ada yang nanya, kita yang nanya. Nanti kita bisa dengar dari jawaban dia tuh sebetulnya dia udah nyampe belum ke yang kita inginkan. Biasanya kayak gitu sih Pak Aryo. Ada Kalau dari saya konfirmasi ya, lagi itu kan ya. termasuk key result juga gitu. Ya, kayak konfirmasi itu termasuk key result gitu. Jadi misalnya kita bikin 10 pertanyaan, dari hasil tes itu 10-10-nya dia lulus nggak gitu. Jadi kalau habis sesi marketing, ada sesi tanya jawab tuh dia nilainya 100%, atau jawaban dia ternyata masih cuma 60%, berarti artinya masih salah 4 gitu. Berarti ya ada sesuatu yang mungkin harus diperbaiki dengan cara komunikasinya. Kalau dari saya sih begitu sih. As experience, thank you. Oke, Ya. semoga menjawab Pak Arjo. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Silakan. Ya, satu pertanyaan lagi nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sambil menunggu saya sharing lagi sedikit tentang pengumuman-pengumuman yang ada di iCommunity. Ya,
Sambil teman-teman mau bertanya, silakan raise hand atau tulis di kolom chat ya. Oke. Nah, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Nah, pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut, seperti misalnya tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, atau bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia? Jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih, karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini. Yaitu adalah berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri atau bisnis Anda sendiri. Tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Nah, jadi memperkenalkan iCommunity, ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Pertama adalah valuable community, kedua quality leads, dan ketiga adalah low cost. Nah, valuable community, ya teman-teman akan mendapatkan akses bernetworking dengan sesama member yang ada di iCommunity, akses learning seperti hari ini kita belajar ya ILC setiap hari Kamis 19.30, dan akses contributing, ya berkontribusi di dalam komunitas. Sedangkan quality leads, teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, lead reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost, Anda tidak perlu bayar biaya iklan karena kita bekerja dari word of mouth, dari mulut ke mulut, saling mereferensi, serta konten-konten premium untuk upgrade skill. Nah, bagaimana iCommunity bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Ya, kita punya 6 kegiatan di dalam komunitas ini. Yang pertama adalah iCommunity Level Up Club atau kita sebut dengan ILC, di mana ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum. Ya, jadi buat yang non-member pun boleh ikut ILC ini. Ya. Yang kedua adalah iCommunity Business Matching atau kita singkat dengan IBM. Ini adalah event business meeting rutin untuk saling mengenal bisnis sesama anggota. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, meeting hanya diikuti maksimal 10-15 peserta saja. Sedangkan berikutnya, iCommunity One-on-One Meeting, ya ini adalah one-on-one meeting sesama anggota untuk penjajakan kolaborasi, serta iCommunity Refer a Business, di mana sesama anggota saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama. Kemudian kita juga punya iCommunity Company Visit, di mana ini adalah acara bulanan untuk belajar dan mempraktikkan dalam komunitas, serta iCommunity Business Summit. Nah, kalau digambarkan tuh jadi seperti ini teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingin mendapatkan profit ya dari komunitas ini teman-teman, ya ini adalah funnel ataupun acara-acara yang wajib teman-teman ikuti. Jadi seperti hari ini teman-teman sudah mengikuti iCommunity Level Up Club. Nah, kalau teman-teman baru masuk ke dalam iCommunity Level Up Club, teman-teman pasti belum mendapatkan banyak manfaat ya. Ilmu pasti dapat ya. Tetapi kalau bisnis Anda mau grow, Anda harus ikut juga pertemuan selanjutnya yaitu iCommunity Business Matching. Kenapa? Karena ketika nanti teman-teman mengikuti iCommunity Business Matching, ketemu tuh, oh ternyata ini punya bisnis ini, oh ternyata ini punya bisnis itu. Ternyata kita cocok. Maka dilanjutkan lagi ke iCommunity One-on-One Meeting. Dan setelah one-on-one meeting, oh ternyata bisnisnya bisa saya referensiin ya ke teman-teman ya. Maka masuk ke dalam proses iCommunity Referral Business, dan disitulah teman-teman akan mendapatkan profit. Nah, teman-teman boleh mengikuti ini terus-menerus, repeat proses ini teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman cuma ikut sampai ILC doang, sayang. Ya. Nah, ini minggu depan saya belum ganti, belum ada flyernya. Jadi ikut lagi ya ILC minggu depan, silakan nanti ikut lagi, flyernya akan diupdate berikutnya.
Dan iCommunity Business Matching nih teman-teman ya. Besok saya mengadakan iCommunity Business Matching dan kita hampir setiap hari ya mengadakan iCommunity Business Matching. Ya, hari Senin ada Pak Ives ya untuk iCommunity Business Matching-nya, dan untuk ikut iCommunity Business Matching ini juga teman-teman bisa ikut sebagai guest free teman-teman ya. Sebagai guest free 1 kali sebulan untuk mengikuti business matching ya. Silakan akses di www.icommunity.id. Nanti tinggal klik cari meeting, klik join meetingnya ya, free. Nah, ini contohnya ya. Jadi hanya 10 sampai 15 orang aja, nggak boleh lebih ya. Karena kita ini meeting hanya 1 jam. Jadi kita ingin pertemuan ini berkualitas dan kita memang tujuannya untuk mengenal bisnis sesama peserta yang ada di sini ya. Dan one-on-one meeting ya, kalau saya punya tagline adalah selesaikan di meja makan. Jadi saya pasti selalu akan selesaikan di meja makan. Sama Dr. Joni belum selesai nih ya, urusan kita belum selesai ya, karena belum selesai di meja makan gitu ya. Nah, dan jangan lupa juga untuk follow ya iCommunity Official Instagram ya. Di sana teman-teman akan mendapatkan tips-tips, terus juga akan mendapatkan update-update kegiatan dan lain-lain. Dan juga subscribe ya, subscribe YouTube-nya iCommunity ya. Akan banyak sekali freemium konten yang teman-teman bisa pelajarin di YouTube-nya iCommunity. Oke. Dan thank you teman-teman sudah hadir ya. Dan untuk menutup acara kita pada malam hari ini, saya undang teman-teman untuk buka kameranya ya. Kita bisa foto bersama dulu nih. Silakan yang bisa buka kameranya, kita foto bersama. Oh, di sini ada Pak Maltus nih. Waduh, luar biasa, ada Pak Maltus. Ada Pak siapa lagi? Ada Pak Hari, Sutanto. Tadi saya melihat ada Pak Peter ya, Pak Peter Liansah. Oke, teman-teman silakan dibuka kameranya sudah. Bro Juanda, foto ya. ini ada Yes. ada kolega saya Ibu Doli. Oh, halo Bu Di Doli. PPM juga. Yes, halo. Oke, kita foto bersama. Halo, sorry nih nggak bisa buka video. Siap. Makasih Ya. ya Pak Jontang. Sama-sama Bu Doli. Ilmunya. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Ye. Dan dengan demikian saya undang teman-teman untuk open mic-nya dan kita sama-sama ucapkan terima kasih Pak Joni Pangestu atas sharing-nya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih semua. malam ini. Ya, kita saling namanya di iCommunity, kita sama-sama belajar. Terima kasih Pak Joni. Oke. Ya, jangan ragu kalau mama bapak ibu ini di perusahaan mau belajar mau apa silakan ya kan, free kok itunya kalau memang mau ini bicara di tentang OKR silakan, nggak apa-apa. Free karena e-community ya. Berarti nanti hari Selasa jam 8 malam diundang Pak, di hostnya Evelyn. Di mana? Pak. Oh, Evelyn. Oh, Bu Evelyn host Selasa jam tiap 8 hari malam. Selasa. Jadi kita di iCommunity udah kayak hampir setiap hari